Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya untuk kita, segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala kenikmatan dunia ini khusus untuk kita manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya fokus beribadah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah juga berfirman dalam fi'il amr pertama kali di Al-Quran, yaitu ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Rabb kalian. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga tujuan hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan atau bentuk ibadah sangatlah banyak sekali. Setiap amalan yang Allah ridhai dan Allah cintai, maka itu termasuk ibadah. Di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Kenapa menuntut ilmu termasuk ibadah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan seluruh manusia untuk pergi berperang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk tafaqquh fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Falaula nafara minhum, falaula nafara, kalau seandainya oh, janganlah setiap muslim itu pergi untuk berperang. Kalau seandainya ada sebagian yang mau tafaqquh fid din, belajar ilmu agama, kemudian setelah selesai dari belajar ilmu agama, dia kembali kepada kaumnya dan berdakwah agar mereka mendapatkan peringatan. Maksudnya kaumnya mendapatkan peringatan. Juga termasuk amalan yang Allah perintahkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dalam surat Taha. Waqul, dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Rabbku, zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Nah, menunjukkan betul ilmu merupakan ibadah. Sehingga di pagi hari, ya, di saat kedua malaikat turun dan mendoakan orang yang mendermakan hartanya, menginfakkan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti orang yang bersedekah. Wa a'ti mumsikan talafa, berikanlah orang yang tidak mau bersedekah, ya Allah, kebinasaan. Harta dan ilmu merupakan hal yang harus didermakan. Harta dan ilmu tidak boleh kita simpan dan tidak kita bagikan kepada sesama muslim. Harta dan ilmu harus dibagikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa atuhum min malillahi allazi ataakum wa atahum, dan berikanlah kepada mereka harta yang telah Allah titipkan kepada kalian. Sehingga harta harus didermakan. Ilmu juga harus didakwahkan. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, perintah Allah kepada Nabi SAW. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terangkanlah apa yang engkau diperintahkan dengannya, wahai Nabi, dan jauhilah orang-orang musyrik.
Qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mendermakan ilmu dan harta. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang. Kalau kita perhatikan ya di pagi hari yang berkah yang Rasulullah SAW doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika pagi hari. Kalau kita lihat di luar sana, ada sebagian kaum muslimin yang fokusnya setiap harinya, setiap paginya hanya duniawi. Kalau tidak kembali tidur pada sholat subuh, mereka pergi ya ke pasar, pergi ke ini dan itu, tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak menggunakan waktu untuk berzikir pagi dan petang. Nah, sehingga nikmat waktu luang merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kedua nikmat yang seringkali manusia terlupakan dengannya. As-sihhah, nikmat kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Sehingga ada seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syabab, sesungguhnya masa muda, wal faragh, dan masa luang, kosong, wal jidah, dan kesungguhan, kekuatan, tidak lemah, tidak sakit. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah, akan mendatangkan kerusakan, macam apapun itu kerusakannya. Hingga ikhwati billah azanallahu wa iyyakum, nikmat waktu luang dan sehat itu seringkali ya hilang dengan sia-sia. Kalau kita perhatikan dari umur mungkin semenjak kita balik sampai sekarang, sudah berapa jam pada setiap harinya kita gunakan ya berlalu dengan sia-sia. Alal aqal minimalnya adalah kita melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya. Tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Seperti orang yang bekerja. Kalau seandainya setiap muslim rutinitasnya cuma bekerja, tanpa adanya niatan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, anak-anaknya, maka kegiatannya ya cuma sekedar bekerja saja, nggak mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya setiap muslim yang dia bekerja, keluar dari rumah setiap pagi atau pukul 7 pagi atau setengah 8, ya, pergi ke tempat pekerjaan, ke kantor, dia niatkan untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pahalanya. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sebuah kaidah yang sangat masyhur sekali. Ibadatu ahlil ghaflati adat wa adatu ahlil yaqظati ibadat. Ibadat ahlil ghaflati adat. Bentuk ibadah orang-orang awam, orang yang tidak mengetahui ilmunya, dia akan menjadi adat kebiasaan saja. Seperti kalau orang awam hanya melaksanakan puasa Ramadan sebagai rutinitas tahunan, atau melaksanakan sholat 5 waktu sebatas rutinitas harian, atau membaca Al-Quran sebagai rutinitas harian juga, maka ibadatu ahli al-ghaflati adat. Ibadah mereka akan dinilai oleh Allah sebagai adat, karena dia tidak meniatkan dengan ikhlas, tidak meniatkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adatu ahli yaqzati ibadat. Dan adat kebiasaan, adat istiadat para ulama, penuntut ilmu, para ustadz, para masyayikh, orang yang berilmu tentunya, dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadat, sebagai ibadah. Kayak tadi, rutinitas setiap hari dia bekerja, mencari maisha, tujuannya untuk memberikan nafkah, menghidupi istrinya, anak-anaknya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengganjar. Dan ini menunjukkan bahwasannya pentingnya niat dan juga pentingnya menuntut ilmu agama. Kalau seandainya antum tidak mempelajari ilmu agama, mungkin
rutinitas antum yang biasanya tidak mendatangkan manfaat pahala atau dosa, maka ya ala kadarnya begitu saja sia-sia. Keluar pagi hari, pulang sore hari capek. Lain halnya kalau antum niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika antum tidur, antum niatkan untuk biar lebih kuat lagi dalam beribadah kepada Allah. Antum makan dan minum, antum olahraga, main bola dan yang lainnya. Tujuannya untuk bisa menambah kebugaran setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan nilai dia pahala dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, ketika engkau bekerja dan engkau niatkan untuk memberikan nafkah untuk istrimu, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, itulah muqaddimah yang perlu kita ingat, waktu luang, betapa agungnya untuk ilmu dan yang lainnya. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari pengagungan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullah taala. Alhamdulillah kita sampai di tangga yang nomor 3 atau prinsip yang nomor 3 berkaitan tentang pengagungan ilmu, jalan menuju pengagungan ilmu. Dan penulis mengatakan jam'u himmatin nafsi alaih, ya bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, fadhal akhi. Bismillah. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala al-ma'qidu tsalitsu jam'u himmatin nafsi alaihi. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umurin. Awwaliha al-hirsu 'ala ma yanfa'u, famata wufiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi. Saniyuha al-isti'anatu Taniha, yaknya disukun. Saniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Salisuha adamul ajzi an bulughil bughiyati minhu. Nah, khawati fillah zarallahu wa iyyakum. Tangga pertama yang telah antum ketahui adalah tathhir wi'ail ilmi. Membersihkan bejananya ilmu hati. Hati harus dibersihkan. Sekadar hati bersih, maka ilmu pun akan semakin banyak yang masuk dalam diri kita. Tapi kalau misalkan hati kita kotor, dipenuhi syubhat dan syahwat, maka ilmu yang akan masuk pun sedikit, karena ilmu Allah itu cahaya. Nah, kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu setelah membersihkan hatinya dari penyakit syubhat dan syahwat, maka hendaklah dia mengikhlaskan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlaku sum'ah, riya. Nah, barulah yang ketiga, seorang penuntut ilmu harus jam'u himmatin nafsi alaih. Mengumpulkan himmatin nafs alaih. Kefokusan dia dalam menuntut ilmu atau serius dalam menuntut ilmu, bahasa ringkasnya. Seorang penuntut ilmu harus memiliki tekad dalam menuntut ilmu agama. Tidak boleh main-main dalam menuntut ilmu. Tidak boleh hanya sekedar ikut temannya. Datang ke majelis ilmu lantaran dapat syarat dari temannya. Ini ada kajian Zoom, ini ada kajian ini, ada kajian offline di masjid fulani. Yuk ikut yuk. Ikut. Kayak nggak punya prinsip sama sekali. Jadi harus jam'u himmatin nafsi alaih. Serius, fokus,
Harus ada tekad sendiri. Jangan ngikut-ngikutin orang lain. Kalau antum ngikut-ngikutin orang lain, maka kesuksesan antum ngikut dia. Ya kalau dia sukses, kalau tidak bagaimana? Sehingga antum harus memiliki tekad sendiri yang kuat. Teman antum itu hanya sebagai pembantu. Pembantu antum. Bukan dia yang menentukan kesuksesan antum. Dan betapa banyak kita saksikan berguru dengan guru yang sama, mengkaji kitab dengan kitab yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Yang satu Allah berikan taufik, yang satunya tidak. Yang satunya sukses dalam ilmu, yang satunya tidak. Tujma'u al-himmatu 'ala al-matlub bitafaqqudi thalathati umur. Jalan keseriusan dalam menuntut ilmu, untuk mengumpulkan tekad dalam menuntut ilmu, itu ada 3 hal, 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-hirsu 'ala ma yanfa'. Bersemangat terhadap apa yang berfaedah untukmu. Sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita harus semangat. Jangan aras-arasan, jangan loyo, jangan bermalas-malasan. فَمَتَى وُفِّقَ الْعَبْدُ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ حَرَصَ عَلَيْهِ. Kapanpun seorang hamba diberikan taufik oleh Allah SWT, ila ma yanfa'uhu, terhadap sesuatu yang bermanfaat baginya, harasa alaih, maka hamba tersebut akan bersemangat. Nanti akan datang penjelasan khusus berkaitan tentang semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu ini, pertama, semangatnya antum harus dicurahkan ke jalan yang benar. Kedua, tidak boleh diforsir. Semangat di awal, di tengah nggak semangat, di akhir pun akhirnya putus. Tiga, melihat hal yang mana yang bermanfaat, yang paling terpenting untuk antum, yang sesuai dengan antum, dan yang telah disebutkan oleh para ulama. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris. Bersemangatlah ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Kalau bahasa Arab merupakan hal yang bermanfaat untukmu, semangat. Kalau pelajaran fikih bermanfaat untukmu, maka semangatlah. Jangan setengah-setengah. Jangan juga terlalu diforsir semangatnya. Karena kebanyakan ketika semangat di awal, habis. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu billahi fi tahsilihi. Meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala fi tahsilihi, dalam mendapatkan ilmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan, memohon pertolongan. Faiza faraghta fansab. Kalau kamu telah melaksanakan satu amal ibadah, pindah ke yang lainnya. Kalau udah selesai satu pekerjaan, pindah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah engkau meminta pertolongan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah engkau harus bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Tidak boleh kita berpangku tangan
dengan apa yang telah kita usahakan. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu. Kalau taufik Allah tidak menyertai seorang hamba, kalau Allah tidak membantu seorang hamba, maka pertama kali yang akan menghancurkannya adalah amalan dia sendiri. Lihatlah Qarun. Yang mendapatkan harta yang begitu banyak sekali, akhirnya dia bersikap sombong. Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang aku dapatkan ini akibat aku sendiri, aku belajar, aku ini, akhirnya dapat kekayaan. Akhirnya Allah tenggelamkan. Hartanya pun juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus mengakui la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada pergerakan. Haula, para ulama berselisih pendapat apa sih maksudnya haula. Haula itu artinya pergerakan. Ketika antum duduk ingin berdiri, itu kan pergerakan antara satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Ketika antum nyuci satu piring ke piring yang lainnya, itu kan juga pergerakan. La haula, tidak ada pergerakan yang sebenarnya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Misalkan antum ngangkat kursi atau ngangkat kasur atau yang lainnya, menentukan kekuatan. Illa billah, kecuali billah dengan pertolongan Allah. Ba huruf jar lil isti'anah mengisyaratkan kalimat ini begitu luar biasa. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat pun tidak mampu. Kami tidak mampu ya Allah, arsy ini begitu besar sekali. Kalau kursi Allah saja meliputi langit dan bumi, 7 langit dan bumi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah, tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, itu seluas langit dan bumi. Kalau antum memiliki uang atau koin, antum lemparkan di padang pasir. Nah, koinnya antum ini bagaikan langit dan bumi. Dan padang pasirnya bagaikan kursi Allah. Kemudian satu lagi, ada di atas kursi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy Allah ini kalau dibanding dengan kursi Allah, bagaikan tadi koin juga dilempar di padang Sahara yang begitu besar, luas. Koinnya kursi Allah, tempat kaki Allah. Sedangkan padang pasirnya itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, malaikat pemikul arsy. Dan Rasulullah SAW mengatakan antara ujung telinga ya sampai pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Mereka tidak mampu. Kata Syekh Utsaimin, sebelum hari kiamat pemikul arsy Allah hanya 4 malaikat. Ketika hari kiamat Allah jadikan 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Sehingga mereka pun tidak mampu memikul makhluk Allah yang begitu besar sekali, arsy Allah. Kemudian Allah pun mengajari mereka untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada pergerakan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan kalimat ini sesering mungkin, karena ini bentuk isti'anah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ucapkan dari dalam hati antum. Kalau Allah mengetahui kejujuran antum dalam pengucapan la ilaha illallah, maka Allah pun akan memberikan ilmu kepada antum dan taufiknya. Akhirnya seketika malaikat pun mampu memikul arsy Allah yang begitu luar biasa tadi. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ujub terhadap apa yang telah kita lakukan. Kalau antum sudah 5 tahun, kalau antum baru 3 tahun belajar ilmu agama, kemudian Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan antum. Antum sudah bisa baca kitab, antum sudah bisa menerjemahkan. Padahal antum tidak pernah masuk ke pesantren. Kalau antum hanya ikut kursus-kursus online, tapi antum bisa baca kitab, antum bisa menerjemahkan. Maka ingat, tidak boleh merasa ujub, bangga diri. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu sedih terhadap apa yang menjadi musibah untukmu dan jangan terlalu bergembira terhadap apa yang kamu dapatkan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup. Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Lancarkanlah segala urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan engkau jadikan hal ini sebagai bentuk, sebagai ujub, rasa ujub untukku, bangga diri. Karena tadi semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum belajar ilmu agama, di tengah dan di akhir. Sebelum ke tempat kajian, meminta pertolongan pada Allah. Di tengah-tengah kajian, meminta taufik Allah Subhanahu wa taala. Selesai kajian, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setiap kali kita selesai melakukan amalan satu ke yang lainnya, maka harus meminta kepada Allah bantuan. Nah, karena apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Coba kalau seandainya Allah tidak memberikan pertolongan pada kita, lumpuh bisa kita seketika. Kalau Allah tidak mengizinkan, selesai. Nggak dapat ilmu antum. Makanya meminta pertolongan pada Allah SWT. Yang ketiga adalah adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Tidak bermalas-malasan dalam mencapai ilmu. Tidak boleh bermalas-malasan. Karena kemalasan itu akan menjadikan kesengsaraan pada diri kita. Tidak boleh malas. Penuntut ilmu tidak boleh bermalas-malasan. Ilmu itu harus didatangi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu itu yang datang kepada kita. Lah kok enak sekali antum. Tinggal duduk-duduk, ustadznya datang. Harus datangi majelis ilmu, kajian, harus datangi. Tidak boleh bermalas-malasan. Ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Fa inna nadamatal uqba liman yatakasal. Karena akibat yang buruk, penyesalan datangnya untuk orang-orang yang bermalas-malasan di akhirnya. Hilangkan kemalasan. Futur, ya. Nah, tidak masalah. Terkadang futur. Rasa bosan. Rasa ini. Tapi kalau misalkan futurnya kok berlama-lamaan, itu perlu dipertanyakan. Karena memang Rasulullah SAW sendiri pun mengatakan, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa giatnya. Walikulli syirratin fatrah. Setiap amalan giat, rajin, itu mesti ada futurnya. Fatrah, ada jeda. Entah lagi malas, entah lagi ini, entah lagi ditegur sama ustadznya. Ya,
Dikatain sama ustadznya, akhirnya sakit hati, fatrah. Faman kanat fatratu ila sunnati faqad aflaha. Siapapun yang masa fatrahnya, jedanya dia gunakan untuk sunnah Rasul, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, pahala. Waman kanat fatratu ila ghairi dzalika faqad halaka. Dan siapapun yang semasa fatrah malasnya, bosannya, dia gunakan untuk selain sunnah Rasul, maka dia akan celaka. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum harus betul-betul dijaga mood antum. Jangan bermalas-malasan. 3 hal ini kalau antum lakukan, insya Allah antum akan memiliki tekad yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Kalau antum sudah memiliki tekad yang luar biasa dalam menuntut ilmu, kalaupun orang lain ingin menghancurkannya atau menggoyahkannya, maka tidak akan pernah bisa berhasil. Al-hirsu ala ma yanfa'. Mencari ilmu yang apa yang bermanfaat bagimu. Menjauhi ilmu yang tidak ada faedahnya sama sekali seperti ilmu filsafat, ilmu kalam, nggak ada faedahnya sama sekali. Kemudian setelah itu, setelah memilih ilmu yang bermanfaat, misalkan tauhid, akidah, tafsir, yang lainnya, jangan lupa meminta bantuan Allah SWT. Nggak boleh bersandar pada diri sendiri, nggak boleh ujub. Manusia itu lemah, khuliqal insan dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka kita harus bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa dan adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Tidak boleh bermalas-malasan untuk mencari ilmu. Ini adalah himmatun nafsi 'alal ilmi. Tekad yang sangat kuat dalam menuntut ilmu. Nanti penulis akan sebutkan bagaimana para ulama salaf mereka bertekad dalam menuntut ilmu. Nah, fadhal akhi, akmil. Waqad jumi'at. Waqad jumi'at hadhil umurus salasatu fil haditsil ladzi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Nah, dan 3 hal tadi, 3 cara agar kita betul-betul memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu, ternyata sudah disabdakan Rasulullah SAW, sudah diisyaratkan oleh beliau SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Inilah prinsip Islam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah baginya. Di antara sifat penghuni surga Firdaus, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhi hal-hal yang sia-sia. Sehingga Rasulullah berpesan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Bermanfaat untukmu dari hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat di masa depan. Usta'in billah. Dan memintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Jangan kamu merasa malas, bosan, futur. Naam. Akmil akhi. Qala al-Judaidi rahimahullah ma taraba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Naam, qala al-Junaid, berkata al-Junaid seorang ulama, ma talaba ahadun syai'an, ma talaba ahadun syai'an, tidaklah seorang laki-laki maupun perempuan
Tidaklah seorang mencari sesuatu. Bijiddin wasidqin, bijiddin dengan kesungguhan dia. Wasidqin dan kejujuran dia. Tidak berdusta. Illa nalahu, kecuali dia akan mendapatkan. Fa in lam yanalhu, kalau dia tidak mendapatkannya, kullahu, semuanya, nala ba'dahu, pasti dia akan mendapatkan sebagiannya. Kenapa? Karena Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bersungguh-sungguh. Siapapun itu, baik dalam perkara dunia maupun perkara agama. Kalau antum melihat ketika ada seorang laki-laki perempuan menjadi pembisnis, dia lakukan dengan jidd, sungguh-sungguh, wasidq, dan dia lakukan dengan penuh kejujuran. Enggak ada yang ditutupi, murni. Illa nalahu, pasti dia akan sukses, bisnisnya lancar. Dapat keuntungan yang luar biasa. Fa in lam yanalhu, kalau seandainya tidak mendapatkan seluruhnya, kullahu nala ba'dahu, pasti dia akan mendapatkan sebagiannya. Maka ini jelas sekali kita harus berusaha. Harus sungguh-sungguh dan jujur. Itu perkara dunia, bagaimana dengan akhirat? Ambil saja contoh para santri, santriwati yang mereka mungkin 6 tahun di pesantren. Belajar untuk ilmu. Pasti di antara mereka mendapatkan seminimal-minimalnya berapa persen dari ilmu. Karena 6 tahun mereka telah berusaha dan pasti ada waktu-waktunya mereka itu betul-betul niat dalam menuntut ilmu. Akhirnya Allah berikan. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini betapa pentingnya kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam beribadah, di antaranya menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana. Dan Allah pun akan memberi petunjuk ke jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsin, berbuat baik dengan sebenar-benarnya. Tidak asal-asalan. Muhsin. Harus bersungguh-sungguh. Wasidq, dan jujur. In tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu, kata Rasul. Dalam hadis riwayat Nasai. Illa nalahu, kecuali Allah memberikannya. Fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Na'am. Akmil. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Al-Fawaid, idza tara'a najmul himmati fi dhulami lailil batalati wa radifahu qamarul azimati asyraqatil ardu binuri rabbiha. Nah, kemudian penulis juga menyebutkan berkaitan tentang tekad dalam menuntut ilmu. Sebuah perkataan dari Imam Ibnul Qayyim, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di kitab beliau Al-Fawaid. Kitab Al-Fawaid ini bagus sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Al-Fawaid ini adalah buku yang dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau membaca sebuah buku atau menulis sebuah buku atau memperhatikan sebuah permasalahan yang beliau tidak pernah dapatkan di kitab-kitab lain. Akhirnya beliau tulis di situ. Al-Fawaid, faedah-faedah, bukan fawaid rifqan. Al-Fawaid, faedah-faedah, kumpulan faedah. Karena beliau ini tidak mau kalau seandainya faedah itu hilang. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah ilmu kepada kita, ilmu yang baru yang tidak disebutkan oleh penulis.
Nah, ketika itu antum tulis langsung. Ibnu Qayyim juga sama. Misal ketika beliau membaca kitab tafsir, nggak disebutkan oleh penulisnya, tapi Ibnu Qayyim tiba-tiba mendapatkan faedah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau tulis di sebuah buku. Buku ini sangat bagus sekali. Bagus untuk dibaca kalau Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan idza tala'a najmul himmati. Idza tala'a najmul himmah. Apabila bintang kesungguhan telah terbit fi dhalam lailil batalah, terbit atau muncul dari kegelapan kemalasan. Jadi awalnya benar-benar males banget. Awalnya betul-betul nggak mau datang kajian ini, kajian majelis ini. Males, futur. Nah, takut kuota habis, takut bensinnya ini. Nah, males, futur. Tiba-tiba apa? Dia semangat. Allah izinkan, Allah berikan taufik dia sehingga dia semangat, himmah. Muncullah dia, terbit. Yang sebelumnya dia berada dalam kemalasan, berada dalam tidak mau menuntut ilmu. Kemudian waradifahu qamrul azimah. Kemudian semangat tadi diiringi dengan kuatnya niat, luar biasa. Diiringi dengan rembulannya semangat, terus beliau pakai bahasa apa ini? Majes apa ini? Intinya tadi kesungguhan antum ini yang sebelumnya antum futur, kemudian tiba-tiba langsung dengan niat yang luar biasa, azimah. Apa yang terjadi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bumi pun akan terang benderang antaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim ini beliau membuat apa? Permisalan. Semangatnya antum dalam menuntut ilmu itu bagaikan bintang yang terbit di kegelapan malam. Kemudian bintangnya tadi, yang semangat kecil tadi ya, tiba-tiba diikuti dengan cahaya. Cahaya apa? Bulan. Nah, antum tahu sendiri, cahaya bulan ini kan lebih kuat daripada bintang. Bintang kan kecil kan? Kalau antum niat saja, apa tekad tadi udah memiliki tekad, kemudian ditambah antum memiliki azimah. Azimah itu niat yang betul-betul luar biasa. Dibantu cahaya bintang, dibantu cahaya matahari, rembulan. Apalagi kalau tanggal 15. Apa yang terjadi ikhwah, maka bumi pun akan terang benderang. Sama. Ketika antum memiliki niat apa tekad dalam menuntut ilmu, tekad dulu nih, semangat nih, pokoknya harus semangat. Nah, planning. Tahun ini pengen bahasa Arab, tahun itu nanti pengen, tahun ini terus. Akhirnya apa ya, kok? Ditambah dorongan niat antum yang luar biasa. Aku pengen dapat ilmu, aku pengen dapat ilmu. Pengen jadi ulama. Dan Allah pun maha mengetahui niat antum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kita. Apa yang terjadi ikhwah, Allah akan izinkan kita sukses dalam menuntut ilmu. Sebagaimana tadi cahaya bulan dan bintang Allah berikan di jagat raya atau di bumi. Luar biasa. Mengisyaratkan apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dalam menuntut ilmu butuh yang namanya semangat, himmah. Dalam menuntut ilmu butuh yang namanya azimah, tekad yang kuat. Kalau misalkan antum tujuan datang ke majelis ilmu, ibarat kata antum hijrah
dari Kalimantan misalkan atau dari Lombok ke Pulau Jawa untuk masuk pesantren atau untuk menimba ilmu, ya udah niatnya itu doang, jangan yang lainnya. Jangan disambi-sambi. Kalau antum niatnya talabul ilmi, antum sambi untuk inilah, untuk kerjalah, untuk mencari ma'isyah lah. Gimana nanti hasilnya? Hasilnya setengah-setengah tadi, perkataan Junaid tadi. Kalau antum dapatnya ini, kalau nggak dapat semuanya, dapatnya sebagian. Akhirnya Allah pun akan memberikan taufiknya kepada antum. Taufik Allah yang sangat luar biasa. Kalau Allah tidak memberikan taufik, apa yang terjadi pada malam itu, walaupun bintangnya banyak, bulannya ini nggak akan, bumi itu tersinari. Sehingga perkataan Ibnu Qayyim itu jelas-jelas sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Kalau antum perhatikan. Naam. Akmil akhi. Wa inna mimma ya'lil himmatu wa yasmu bin nafsi i'tibar hala man sabaqa wa ta'arrufa himmamil qombil madin. Nah, kemudian penulis sangat baik banget kepada antum. Dan penulis memberitahu. Bagaimana sih caranya biar antum ini semangat dalam menuntut ilmu? Antum tuh memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Kata penulis, caranya bagaimana? I'tibar hal man sabaq. Mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari orang-orang yang telah sukses sebelumnya. Wa ta'arruf himamil qaumil madhi, dan mengetahui, mengulik lebih dalam semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Baru setelah itu penulis menyebutkan kisah-kisah yang begitu luar biasa. Nah, akhi. Aina ant? Fa'abau Abdullahi Ahmad ibn Hanbal kana Fa'abu. Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal kana wa huwa fi siba. Rubama aradal khuruju qabla al-fajri. Naam. Fa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbalin kana wa huwa fi siba. Rubama aradal khuruju qabla al-fajri. Aradal khuruji qabla al-fajri. Aradal khuruja qabla al-fajri fi hilaqi syuyukhi. Ila hilaqi syuyukhi. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adzinan nasa au yusbihu. Nah, kisah yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah kesungguhan Imam Ahmad rahimahullah di masa kecil beliau. Tekad yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam menuntut ilmu. Rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri. Imam Ahmad, beliau kerap kali ingin pergi ke majelis ilmu sebelum sholat subuh. Padahal beliau masih kecil loh, ikhwah, wa huwa fis siba, masih kecil Imam Ahmad. Bangun sebelum subuh, sholat malam. Setelah itu beliau mau pergi kemana? Majelis ilmu. Ila hilaqis syuyukh. Ke tempat-tempat apa? Kajian. Agar bisa mendapatkan saf pertama. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi. Maka ibunya Imam Ahmad, beliau seorang anak yatim Imam Ahmad. Maka ibunya pun menarik bajunya, kayak ditarik. Wa taqulu rahmatan bihi, dan ibunya pun mengatakan dengan penuh kasih sayang,
hatta yu'adzinan nas, sabar dulu sampai muazzinnya mengumandangkan azan subuh. Au yusbihu. Kalau enggak ya sholat nanti habis selesai sholat balik lagi ke rumah, baru agak siangan dikit baru kamu pergi ke majelis ilmu. Lihatlah semangat anak kecil, bukan orang dewasa. Kalau antum sudah dewasa, tidak memiliki semangat yang begitu luar biasa dalam menuntut ilmu, ilmu nggak akan berikan seluruhnya. Al-ilmu in a'taitahu kullak yu'tika ba'dahu. Ilmu itu kalau antum tidak memberikan seluruh diri antum, ilmu nggak akan berikan seluruhnya. Apalagi kalau misalkan antum bermalas-malasan terhadap ilmu, sering terlambat, ada kajian sering terlambat, gak ada kesungguhan antum dalam menuntut ilmu, gak ada kesungguhan antum dalam mencari ilmu. Seharusnya apa yang antum lakukan? Kalau antum mengetahui jadwalnya jam 4 sore atau jam 5 atau jam setengah 5 sore kajian, antum datang lebih awal. Lawang antum saja datang setengah 5 pas kajian dimulai, itu aja belum tentu antum mendapatkan ilmu yang banyak. Waman la yukrimul ilma la yukrimul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan antum. Muliakan ilmu dengan datang ke majelis ilmu sebelum waktunya. Kalau pamfletnya dihadiri ini, ya sudah. Jangan berpacuan dengan, wah ini mesti ustadznya apa? Jam karet ini. Ustadz jam karet itu gara-gara madu'unya juga. Karena madu'unya udah terbiasa, ya sudah. Akhirnya apa? Sama-sama saling berpangku tangan. Gimana ini? Lihat Imam Ahmad. Masa kecil loh, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Belum umuran SMA, belum nikah. Dari kecil sudah nampak kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Ibunya sampai mengatakan, "Bel, tunggu bentar sampai azan subuh." Karena Imam Ahmad rahimahullah, beliau ingin duduk paling depan dengan gurunya, biar lebih mudah lagi dapatkan ilmu, bukan di belakang. Nah, akhirnya. Wa qara'al Khatibul Baghdadiyu rahimahullah Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalisa ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri wal yaumi tsarithi min dahwatin nahari ila salatil maghribi wa minal maghribi ila turu'il fajri. Nah, kemudian yang kedua, penulis Syekh Saleh hafizallah, beliau menyebutkan kisah yang kedua. Semangatnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau membaca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab tebal sekali. Di sana banyak sanad-sanadnya. Lebih tebal daripada Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, pokoknya tebal. Beliau pernah membaca kitab Sahih Bukhari, kullahu, semuanya dari awal sampai akhir. Ala Ismail Al-Hiri, kepada guru beliau bernama Ismail Al-Hiri. Fi thalathati majalis, dalam 3 waktu. 3 fatrah, 3 majelis. Antum bisa bayangin, tepar antum. Gak kuat lagi nanti berdiri antum. Antum hadir kajian aja, durasi 1 jam, 2 jam sudah, aduh, apalagi ini 3 majelis baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu tebel, antum bisa buka itu. Terjemahannya aja banyak, tebel sekali, Arabnya tebal. 3 majelis loh ikhwah. Dan ulama salaf mereka seperti itu. Tujuannya apa sih ikhwah? Kalau tidak dibiasakan seperti itu, kapan lagi? Waktu itu terus berjalan. Nah antum,
ngikuti program baca kitab, satu kitab cuma 100 halaman saja, itu mungkin 1 bulan nggak kelar-kelar. Itu Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau sudah bisa baca kitab. Ulama juga. Tapi waktu itu belum jadi ulama. Jadi murid biasa. Beliau baca Sahih Bukhari 3 majelis. Kapan saja ikhwah? Isnani minha, 2 dari 3 majelis tadi. Fi lailataini, pada 2 malam berturut-turut. Min waqti sholatil maghrib ila sholatil isya. Dari waktu sholat maghrib, sholat isya. Ini tergantung waktunya. Musim panas atau musim dingin. Kalau musim panas lebih cepat. Kalau musim dingin, antara maghrib dan isya, jedanya lama. Selama-lamanya juga nggak sampai 2 jam juga antara maghrib dan isya. Itu bisa bayangin, antara usai maghrib sampai usai isya. Afwan, bukan isya. Ila sholatil fajri, sampai sholat fajar. Bukan maghrib sampai isya, tapi dari maghrib sampai subuh, fajar. Dan itu berjam-jam loh ikhwah. Itu selama 2 hari berturut-turut. Kemudian yang hari ketiga, wal yaumul tsalis, yang ketiga, majelis yang ketiga, pertemuan ketiga dengan gurunya, min dhahwatin nahar ila sholatil maghrib. Dari waktu duha sampai sholat maghrib. Wa minal maghribi ila tulu'i syamsi. Dari sholat maghrib sampai tenggelam, sampai terbit fajar. Sahih Bukhari yang tebal itu, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau baca cuma 3 kali duduk. Pertemuan pertama pada malam pertama. Dari ba'da maghrib sampai sholat subuh. Jeda paling cuma sholat. Kemudian yang kedua, majelis kedua hari berikutnya, malam berikutnya. Dari maghrib sampai subuh. Yang ketiga pas khataman, ibarat kata. Kalau enggak ya majelis yang ketiga. Dari mulai waktu duha sampai hari berikutnya. Berarti 1 hari full. Tepos nggak antum? Luar biasa. Capek antum. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa yakum, semangatnya ulama salaf. Semangatnya mereka dalam mencari ilmu. Nah kita ini sungguh luar biasa. Udah nggak ada tekad lagi dalam menuntut ilmu agama. Atau memiliki semangat tapi semangatnya sangat apa? Minim sekali. Kajian durasi 1 jam, wes dah loyo. Kajian 2 jam, 3 jam nggak kuat, Ustaz. Dah nggak kuat. Tablik akbar aja kadang kita, aduh. Paling mulai jam 9, paling selesai ba'da zuhur. Kecapean. Mikirin waktu gimana ya? Lihatlah, makanya Abdullah bin Mubarak beliau sampai mengatakan, la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim, laisa as-sahihu idza masyakal muq'adi. Jangan engkau bandingkan kami dengan ulama salaf. Karena orang yang sehat ketika berjalan berbeda dengan orang yang sakit. Apa yang membuat mereka, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi diantaranya bisa membaca Sahih Bukhari 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dari maghrib sampai subuh, maghrib sampai subuh, yang kedua juga. Yang ketiga dari mulai duha sampai duha hari berikutnya, hampir 24 jam. Apa yang membuat mereka bisa senikmat itu membaca ilmu Sahih Bukhari, hadis-hadis Nabi SAW? Apa ikhwah? Semangat mereka. Dan mereka mengetahui bahwasanya itu bermanfaat. Sahih Bukhari bermanfaat. Nah ini kita, kajian Sahih Bukhari saja luar biasa. Bertahun-tahun. 10 tahun baru kelar.
atau berapa tahun baru kelar. Sehingga antum ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum harus mencontoh para ulama salaf. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum innat tashbiha bil kirami falahu. Tirulah mereka, ikutilah jejak para ulama salafus saleh. Kalau kalian tidak bisa menjadi mereka, karena meniru mereka terdapat kemuliaan. Kalau antum nggak bisa membaca Sahih Bukhari selama 3 kali majelis, setidaknya kitab yang antum pilih, misalkan baca syarah usul salasa dalam 5 hari misalkan. Walaupun 300 halaman, harus diperhatikan itu. Semangat dalam menuntut ilmu. Masa kitab yang cuma 100 halaman 1 bulan nggak selesai nggak khatam? Mana himmahnya dalam menuntut ilmu? Kadang murid itu menampakkan keloyoannya, keiniannya. Akhirnya ustadznya juga akan terpengaruhi. Semangatnya murid itu akan mempengaruhi ustadznya. Kalau antum semangat, nggak ngantuk, maka ustadz juga akan semangat menyampaikan ilmunya. Tapi kalau misalkan antum malas, futur, ya ustadznya juga akan merasa iba, terpanggil. Udah akhirnya nggak ada yang selesai bukunya. Nah, setelah itu akhi, fadhal. Abu Muhammad Ibnu Tabban. Wa kana Abu Muhammadin Ibnu Tabbani awwal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Fakanat ummuhu tarhamahu wa tanhahu anil qiraati bil laili. Fakana ya'khudul misbaha wa yaj'aluhu tahtal jafnati syai'in minal aniyatil azimati wa yatadhaharu bin naumi fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala ala darsi. Subhanallah. Lihat semangatnya ulama salaf. Yang ketiga contohnya adalah Abu Muhammad Ibnu Tabban. Mungkin antum tidak mengenalnya. Abu Muhammad Ibnu Tabban, seorang ulama yang luar biasa. Awwal ibtidaihi yadrusul laila kullah. Pertama kali beliau semangat menuntut ilmu, itu sampai beliau itu nggak tidur. Semalaman suntuk, beliau belajar. Sampai akhirnya ibu beliau mengetahui dan merasa iba dan melarang. Udah, jangan belajar semalaman. Belajar habis isya, habis itu istirahat. Padahal zaman dulu belum ada lampu, ikhwah. Atau bisa bayangin seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, belum ada lampu. Di Imam Ahmad belum ada lampu. Luar biasa. Sekarang nikmat yang penuh. Ya Allah berikan banyak sekali nikmat. Apa yang terjadi? Kita terlena. Akhirnya apa? Nggak ada semangat sama sekali untuk menuntut ilmu agama. Ibunya melarang. Tanhahu 'anil qiraati bil-lail. Stop. Nggak boleh baca buku malam hari. Sakit nanti matanya. Nanti aja besok pagi kalau udah ada matahari. Dan nikmatnya matahari. Ciptaan Allah. Dari dahulu kala sampai sekarang bermanfaat untuk seluruh manusia yang ada di alam bumi ini. Akhirnya apa ikhwah? Beliau pun tidak mau durhaka kan pada ibunya. Akhirnya beliau berhenti. Dan ibunya pun balik. Dan beliau pun tidak bisa tidur. Karena semangat dalam menuntut ilmu luar biasa. Akhirnya kebingungan, ngapain ya daripada cuma menghayal, nggak jelas. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Fakana ya'khudul misbah. Akhirnya beliau pun mengambil obor atau lampu zaman dahulu kala. Ya sejenis tindir bahasa Jawanya. Wa ja'aluhu tahtal jafna. Kemudian menjadikan misbah tadi, lampu yang tadi, yang kecil tadi, tahtal jafna. Di bawah jafna. Jafna itu apa? Syai' minal aniyatil azimah. Barang dari bejana yang besar. Ya kayak kuali, tapi kualinya besar banget gitu. Kan zaman dahulu ketika ini sudah ada periuk-periuk yang besar buat masak banyak orang gitu. Beliau ambil itu.
Wa yatadhaharu bin naum, dan beliau pura-pura tidur. Jadi lampunya taruh di kuali tadi sehingga kan cahaya lampunya tidak menyorot ke atas. Kalau ke atas nanti ibunya tahu. Fa idza raqadat, apabila ibunya telah tertidur, akhrajal misbah. Beliau pun mengeluarkan lampunya. Wa aqbala 'ala ad-dars. Barulah beliau belajar menuntut ilmu. Lihatlah semangatnya para ulama salafus saleh. Di malam hari mereka tidak bisa tertidur dan mereka menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti melanggar amanah orang tua. Karena memang juga tidak bisa tertidur. Saking rindunya dengan ilmu. Dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, perhatikan ini. Orang yang sudah mencintai ilmu, dia pasti akan tergila-gila. Man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tidak akan pernah merasa kenyang. Kalau sudah mengetahui betapa nikmatnya, terus dia akan kejar. Pertama adalah penuntut ilmu, talibu ilmin wa talibu dunya. Penuntut ilmu dan yang memiliki ambisi terhadap dunia. Nah, contohlah mereka, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Semangat mereka sampai akalnya berpikir, cari bejana yang ini, karena setelah ibunya tertidur, barulah bisa kembali membaca buku. Nah, akmilahi. Fakun rajulan rijluhu ala thara sabitatun wahamatu Nabitatan. nabitatan wahamatu hammatihi fauqa suraya samiqatun wala takun syabal badni ashibal himmati fa inna himmatas sadiqa la tashibu. Nah, jadilah orang yang telapak kakinya menapak di bumi. Namun semangatnya menjulang tinggi di atas bintang. Jangan sampai engkau seperti seseorang yang tubuhnya muda, namun semangatnya tua. Sungguh, semangat orang yang bersungguh-sungguh itu tidak akan pernah menua. Jadi beliau, penulis, meminta kita agar menjadi orang yang telapak kakinya mantap menapak di bumi, tegak, memiliki pendirian. Namun semangatnya menjulang tinggi di atas bintang. Semangatnya dikuatkan, ditinggikan. Wala takun syabbal batni asyabal himmah. Jangan sampai engkau menjadi seorang yang tubuhnya muda. Jangan menjadi orang yang tubuhnya muda. Tapi apa ikhwah? Namun semangatnya tua. Malas. Kan orang tua, kebanyakan mereka sudah capek mereka kan. Udah nggak ada kekuatan lagi. Kalau antum masih muda, buktikan kalau antum itu masih muda. Jangan sampai mendapatkan penyesalan. Yang akhirnya kelak antum akan menyesal di kemudian hari. Coba kalau umur antum sudah umur 80 tahun, atau 70 tahun, bisa nggak antum memegang pena? Susah sekali nanti. Sehingga harus semangat. Fa inna himmatas shadiq la tashib. Karena sesungguhnya semangatnya orang yang jujur tidak akan pernah menua. Nggak akan pernah melemah. Orang kalau sudah niatnya luar biasa, terus-menerus akan tidak pudar. Nah, bagaimana? Kana Abul Wafa ibnu Aqil ahadu azkiya il alami min fuqaha il hanabilati yunshidu wa huwa fi samanin ma syaba
azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa innama tadi sya'ri I'tada. Wa inna ma'tada sya'ri. wa innama tada sya'ri ghaira sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibu fil himami. Nah, kalau antum ingin membaca lebih banyak kisah-kisah semangat ulama salaf, antum buka buku aslinya. Terus hanya menyebutkan 3 kisah, ya, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian kisahnya Al-Khatib Al-Baghdadi, dan kisahnya Abu Muhammad Ibnu Tabban. Kemudian beliau mengakhiri pembahasan Al-Maqidus Tsalits berkaitan tentang semangat dalam menuntut ilmu, ya, ada perkataan Abul Wafa Ibnu Aqil. Abul Wafa Ibnu Aqil seorang ahli fikih, ulamanya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Yang beliau ini memiliki kitab berjudul Al-Funun. Jamak taksir dari fannun, fununun. Abul Wafa Ibnu Aqil, beliau memiliki kitab, mengarang buku berjumlah 800 jilid. Antum bisa bayangin, ikhwah, zaman dulu belum ada fotokopian, ya. Beliau mengarang buku sebanyak 800 jilid. Tapi ketika perang dunia yang Tatar menguasai itu, akhirnya banyak buku beliau yang hilang. Tersisa hanya beberapa saja. Beliau ini, Abul Wafa bin Aqil, semangatnya luar biasa. Tapi sayangnya beliau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu dari sekian sedikitnya pengikut Imam Ahmad yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat disayangkan sekali. Ya, akidahnya, tapi ilmunya luar biasa. Abul Wafa bin Aqil. Beliau pernah mengucapkan syair ketika beliau berumur 80 tahun. Masya ba'azmi wala hazmi wala khuluqi. Semangatku tidak menua. Maksudnya tidak hilang. Wala hazmi, keteguhanku juga tidak akan hilang. Wala khuluqi. Dan karakterku juga tidak akan hilang. Wala wala'i, wala dini, wala karami. Begitu pula loyalitasku, agamaku, dan juga kehormatanku. Maksudnya beliau di umur yang ke-80 itu masih semangat dalam menuntut ilmu. Luar biasa. Orang tua tapi semangatnya muda. Bukan anak muda tapi semangatnya tua. Baca buku jumlah 50 halaman saja butuh berapa? Berminggu-minggu. Dan beliau mengatakan wa inna ma'tadha sya'ri ghaira sibghatihi. Hanya rambutku yang berubah dari warna aslinya. Warna aslinya hitam kemudian berubah jadi putih. Asyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Rambut yang beruban berwarna putih itu berbeda dengan semangat yang sudah loyo atau beruban juga. Intinya beliau ini menjelaskan di masa tua beliau umur 80 tahun, beliau ini masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya tidak pudar. Dan beliau menjelaskan tuanya rambut atau badan itu tidak akan mempengaruhi semangat beliau dalam menuntut ilmu dan yang lainnya. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Jangan sampai antum menyesal di kemudian hari, antum tidak gunakan saat ini waktu untuk menimba ilmu agama. Jangan sampai antum terkena perkataannya Abu Tahhan Al-Qaini, hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li saydi. Qasirul khatwi yahsibu man ra'ani walastu muqayyadan anni biqaidi. Dan juga jangan sampai antum terkena perkataan Usamah bin Munkir, ma'as samanina 'asa ad-dha'fu fi jasadi wa sa'ani dha'fu rijli wa ittirabu yadi. Idza katabtu fa khatti khattu muttaribin
ka khatti murta'isil kaffaini murta'idi fa'jab li dha'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hamlil qana fi labbatil asadi faqul liman yatamanna tula muddatihi hadhi awaqibu tulil umri wal mudadi. Ini disebutkan di kitab Hilyah Talibul Ilmi yang intinya adalah jangan bermalas-malasan. Karena ketika antum sudah tua, kekuatan antum akan melemah. Sampai akhirnya antum memegang pena itu akan gemetaran. Orang yang melihat antum akan merasakan iba, kasihan. Orang melihat antum mengira antum ini ingin berburu karena saking lambatnya. Dan setiap manusia pasti akan mendapati hal tersebut. Oleh karena itu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, harus semangat dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai datang penyesalan di kemudian hari yang antum tidak bisa merubahnya kembali. Ingatlah, masa muda ini sangat menentukan antum. Kalau antum belum berumur 50 tahun, itu antum masih dikategorikan anak muda, harus semangat dalam menuntut ilmu. Para ulama mereka sukses di umur 40 tahun. Mereka jadi ulama, mereka menjadi panutan ketika mereka umur 40 tahun. Nah, khawati fillah azanallahu wa iyyakum, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untuk kita. Nanti akan disebutkan pembahasan khusus bersemangat. Semangat kita ini harus dikemanakan sih? Apakah harus mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam? Nah, akan disebutkan oleh penulis di pembahasan khusus. Nah, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalaupun kita sudah mengeluarkan usaha semaksimal mungkin, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain, ya kita nggak akan mendapatkannya. Berbeda kalau misalkan antum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit amalan yang antum kerjakan, tapi kalau Allah sudah mentakdirkannya, Allah akan berikan yang banyak sekali faedah ilmu yang didapat. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadi.